Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladhi jallat ni'amuhu 'ala al-ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irshad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu min al-'ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmalahu. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، في مجلس المدارسة الذي ندرس فيه العلوم الواجب العلوم الواجبة على كل مسلم. نرجو الله أن يسهلنا وأن يوفقنا في تعلمنا هذا. Amin. Alhamdulillah umat sekalian, pada malam hari ini dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa memulai belajar kembali setelah libur panjang, setelah uh, Ramadan. Jadi kita sebelum Ramadan bahkan, karena sebelum Ramadan kita sudah tidak membahas kitab ini lagi. Kita kemarin mau murajaah fikih puasa ketika sebelum Ramadan, dan ketika Ramadan kita alihkan belajar kita menjadi pagi di majelis tafsir. Kita bahas kemarin tafsir surat Al-Fatihah. Alhamdulillah kita selesaikan di bulan Ramadan, dan Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa memulai kembali untuk belajar di majelis mudarasah. Mungkin ada beberapa umat yang baru bergabung di Majelis Mudarasah ini di malam hari ini. Maka eh, sedikit agar tahu apa sih Majelis Mudarasah dan apa yang kita pelajari di dalamnya. Majelis Mudarasah kita buat pada dasarnya tujuan utamanya agar kita semua di sini bisa mempelajari ilmu wajib. Jadi di dalam syariat Islam yaitu ada ilmu yang ada beberapa bidang ilmu dan beberapa pembahasan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Wajib di sini maksudnya adalah fardu ain. Fardu ain jadi setiap muslim, baik itu ulamanya maupun orang awamnya, atau penuntut ilmu atau bukan penuntut ilmu. Selama dia mukallaf, dibebani syariat, maka wajib mempelajarinya. Jika tidak tahu, maka wajib cari tahu. Bagaimana bagaimana caranya? Seandainya seseorang tanpa usaha kemudian tidak tahu, maka dia berdosa. Karena ini adalah ilmu wajib, ilmu daruri yang diwajibkan mempelajarinya untuk diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Maka kita di sini berusaha ke arah sana. Dan ilmu wajib itu apa saja? Ilmu wajib itu adalah inti dari syariat Islam sebenarnya. Di dalamnya ada akidah, kemudian fikih, serta adab dan akhlak. Akidah, fikih, adab dan akhlak. Akidah itu membahas tentang keyakinan di dalam hati terhadap perkara-perkara gaib. Kemudian fikih itu membahas hukum perbuatan manusia, hukum apa yang dilakukan manusia. Setiap perbuatan manusia ini hukumnya apa? Tidak hanya sebatas ibadah saja, tapi masuk di dalamnya terkait dengan masalah muamalat, eh, perniagaan, kemudian pernikahan, kemudian fikih jinayat, itu tindak kriminal, termasuk juga fikih jihad dan lain. Serta yang ketiga yang juga wajib dipelajari dan diketahui adalah terkait adab dan akhlak. Mana adab-adab yang tidak baik, adab-adab
tercela, akhlak tercela yang harus dijauhi, dan mana saja akhlak-akhlak terpuji yang harus kita miliki. Dan sebagaimana saya pernah menjelaskan dahulu, akhlak atau adab, adab itu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Bidayah fil Hidayah atau Bidayatul Hidayah, Bidayatul Hidayah, beliau membagi atau mengelompokkan adab itu menjadi tiga. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada sesama makhluk, dan adab kepada diri kita sendiri. Semoga Allah memberikan taufik kita nanti bisa menyelesaikan pembahasan-pembahasan itu. Namun sebenarnya ada juga beberapa pembahasan yang wajib dipelajari selain atau yang tidak masuk ke perkara akidah, fikih, adab dan akhlak. Ada juga perkara-perkara yang wajib wajib dipelajari, di antaranya adalah belajar membaca Al-Quran dengan benar. Itu sebenarnya juga wajib dipelajari, belajar membaca Al-Quran dengan benar. Dan kemudian ada satu lagi, yaitu mengetahui sirah nabawiyah, mengenal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dari nama beliau, nasab beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, eh, sifat-sifat beliau. Maka perkara-perkara wajib ini, baik dari adab, baik dari akidah, kemudian fikih, adab, akhlak, kemudian Al-Quran dan sirah, maka ini harus kita prioritaskan untuk kita pelajari, dan kita prioritaskan juga untuk kita ajarkan kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Sebelumnya, di pertemuan-pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas kitab Sulamut Taufiq. Dan sebenarnya kitab ini adalah kitab pertama yang kita bahas di majelis ini. Dan belum selesai. Dan kitab Sulamut Taufiq ini adalah kitab yang disusun oleh penulisnya rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Abdullah bin Husain. Beliau menyusun kitab ini memang peruntukannya untuk orang awam atau untuk mubtadi, untuk orang yang baru belajar syariat. Makanya bisa yang disebutkan di dalam kitab ini hanya perkara-perkara yang wajib saja, sebagaimana beliau jelaskan di Muqaddimah dahulu. Nah, yang beliau sebutkan di kitab ini hanya perkara-perkara yang wajib. Beliau tidak membahas perkara-perkara yang sunnah. Nah, dalam akidah, yang beliau bahas di sini adalah perkara-perkara akidah yang memang wajib diketahui oleh setiap muslim, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kemudian masalah fikih juga demikian, perkara-perkara yang memang wajib saja. Adab dan akhlak juga demikian. Ah, harapannya, sebagaimana beliau sebutkan di Muqaddimah, harapannya setelah mempelajari kitab ini sebagai landasan, sebagai dasar, fondasi, nanti setelahnya mau meningkat, beranjak ke kitab yang lebih lengkap, yang membahas masalah-masalah sunnah juga. Namun di sini, ini kitab untuk pemula, yang membahas perkara-perkara wajib saja. Makanya kita mulai dengan kitab ini. Gitu, Ibu ya. Wafaqanallah jami'an. Adapun pembahasan akidah dahulu sudah pernah kita bahas sebelumnya. Demikian juga kita juga pernah membahas pengantar ilmu fikih, dan kita cukup panjang lebar jelaskan di sana hakikat ilmu fikih, supaya tidak salah paham dalam menjalankan fikih, tidak salah paham dalam mempelajari, dan bisa mengambil sikap dari problem-problem fikih yang ada di masyarakat. Uh, Terkait dengan pembahasan-pembahasan yang lalu, mungkin bisa nanti menyimak rekaman-rekaman yang ada. Nanti insya Allah saya share playlistnya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Adapun malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kita uh, berhenti di pertemuan sebelum Ramadan yang lalu. Kita bahas paling terakhir adalah nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu.
dan kita sudah selesai dari pembahasan ini. Ya kan Ibu ya? Kalau tidak salah. Kalau tidak salah kan berarti betul. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Nawaqidul wudu. Atau mungkin pembahasan sekalian ada pertanyaan terkait dengan pembahasan yang lalu sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan dan kita baca. Di sana tidak banyak seperti muncul di layar. Di sana ada 4 baris saja. Insya Allah bisa kita selesaikan malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Ada yang mau membaca sekalian? Mungkin Bu Siti mau baca, lama kita sih. Enggak, saya tidak mendengar suaranya. Tafadhali Bu Siti. Enggak apa-apa, Faslun fima yajibu aqiba ma yakhruju minas sabilain. Betul. Tafadhali. Udah lama nggak baca, Ustaz. Makanya biar kemanasan. Eh, gimana, Ustaz, cara awalnya, Ustaz? Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Bismillah, Bismillah dulu, kemudian qala al-muallifu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. wa nafa'ana bihi Terus, Ustaz, wa nafa'na bihi fi wa bi wa bi daraini. ulumihi wa bi Wa ulumihi bi'ulumihi. fid Wa darain. bi'ulumihi fid daraini. Faslun fima yajibu aqiba ma yakhruju minas sabilaini. Nah, Yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilaini ghairal maniyyi bil ghasli bil ma'i ila an yadhkural mahalu au bi mahallu. an Nah, yadhkural mahallu au nah, bi an yamsah yamsahu thalatha sahahu. au bi an yamsahahu thalatha masahatin au aktsara ila Iya. an yanqa yanqal mahallu wa in baqiyal atharu biqali'in tahirin jamidin ay ghairi mani'in wala radbin Ghairi wala ma'i'in. madhunin. Pakai hamzah, Oh, Ghairi hamzah. ma'i'in. Ay Pakai hamzah, ghairi bukan ma'i'in sayyid. ay ghairi ma'i'in wala radbin wala madhunin ghairi muhtaramin kal khubzi min ghairin tiqalin wa qabla jafafin wa illa wajabal ma'u. أحسنت. فتح الله عليك. جزاك الله خيرا كثيرا بسيط. قراءة جيدة. وجزاكم الله خير Ustaz. Afwan. Baik, saya baca sekali lagi supaya lebih jelas. Nah, tapi tadi bacaannya sudah bagus, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Saya baca sekali lagi supaya agar lebih jelas saja. Bagaimana kadang-kadang kalau sekali saja mendengar itu biasanya belum jelas. Kemudian setelah saya baca, nanti kita coba terjemahkan. Setelah diterjemahkan baru kita jelaskan. Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل فيما يجب عقب ما يخرج من السبيلين. يجب الاستنجاء. Begini cara membacanya yang lebih tepat. Yajibul istinja'u. Tidak berhenti. Yajibul istinja, bukan seperti itu, tapi yajibul istinja'u. Mengapa? Karena hamzah di sana adalah hamzatul wasal. Hamzatul wasal itu kalau di tengah maka tidak terbaca. Bukan istinja, tapi al-istinja. Yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilain ghairal mani bil ghasli bil ma'i
إلى أن يطهر المحل أو بأن يمسحه 3 مسحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر بقالع طاهر جامد أي غير مائع ولا رطب ولا مطحون غير محترم كالخبز min ghairi intiqalin. Demikian juga bacanya bukan min ghairi intiqal karena hamzatul wasl di sana di tengah-tengah tidak terbaca. Min ghairi intiqalin wa qabla jafafin wa illa wajabal ma. Insyaallah jelas ya Muhammad ya. Suara saya terdengar jelas Muhammad kan? Halo. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas, Alhamdulillah. Ustaz. Baik, berikutnya kita coba terjemahkan. Kita lihat maknanya kata per kata kemudian eh, makna secara umum dalam susunan kalimat. Faslun, pasal yang membahas tentang eh, apa yang wajib, fima yajibu, apa yang wajib dilakukan, aqiba ma yakhruju. Aqiba maknanya sama dengan ba'da, eh, setelah ma yakhruju minasabilaini, setelah keluarnya sesuatu dari dua saluran pembuangan. Apa yang wajib dilakukan jika ada yang keluar dari dua saluran pembuangan, baik qubul dari arah depan maupun duhur dari arah belakang. Begitu Ibu ya. Itu maksud dari judul. Kemudian baru penjelasan hukum dan ketentuannya. Bisa. Yajibul istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilaini ghairal maniyyi. Wajib melakukan istinja. Istinja itu apa maksud kalian? Tembok ya, Ustaz. Membersihkan apabila dari dua jalan tadi Ustaz, dengan air. Sahih. Membersihkan atau na'am, membersihkan eh, najis yang keluar dari dua saluran pembuangan atau kata Budita barusan singkatnya cebok lah gitu. Cebok. Eh, Sebenarnya istinja itu lebih sering digunakan untuk istilah bersuci dengan air. Gitu kan Ibu ya? Sedangkan kalau bersuci dengan selain air, maka menggunakan istilah istijmar. Namun, terkadang beberapa fuqaha, beberapa ulama fikih, terkadang menyebutkannya secara umum seperti di sini. Beliau al-mu'allif rahimahullah taala di sini menyebutkan yajibul istinja. Maksud beliau di sini istinja adalah bersuci baik menggunakan air atau menggunakan selain air. Makanya di sana langsung nyambung saja nanti menggunakan air atau membasuhnya atau mengusapnya 3 kali dengan selain air. Nanti ada syarat-syaratnya. Selain air itu harus yang bagaimana? Gitu Ibu ya. Tidak bingung ya maksudnya di sini. Istinja, istinja singkatnya cebok. Nah, bisa kalau yang maksud yang disebutkan di sini ini mencakup istijmar. Jadi dengan air atau dengan selain air. Min kulli ratbin kharijin minas sabilain. Kapan kita harus istinja? Ketika ada benda rotb. Rotbun itu apa artinya mas sekalian? Mas sekalian, mungkin ketika Ramadan kemarin kita ada yang beli kurma. Kurma itu biasanya ada yang disebut tamer. Mungkin kita kalau ibu-ibu ingat kita ketika membahas dulu sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah puasa, itu adalah em, berbuka dengan yang manis-manis, gitu kan? Mas? Hmm. Ah,
Yaitu di sana ada urutan keutamaannya. Yang paling afdol itu menggunakan apa? Rutop. Nah, kalau rutop, rutop itu yang bagaimana oh sekalian? Kurma Masih kering. basi yang berair. Kurma kurma basah ya. Kurma basah yang masih masih kalau kalau dipegang itu langsung lembek dan berair seperti itu. Bukan kurma mentah. Kalau kurma mentah itu ada namanya sendiri, bukan rutop. Nah, rutop itu kurma basah. Beda dengan tamer. Tamer itu kurma yang sudah dikeringkan, kurma kering. Yang kalau kita sama aja nyebutnya kurma. Wafakanallah jamin. Jadi rutop di sini maksudnya apa? Maknanya mirip seperti rutop tadi. Cairan ya berarti. Sahih. Setiap yang cair atau basah. Jadi wajib melakukan istinja atau bersuci jika ada cairan atau yang basah keluar dari dua saluran pembuangan depan maupun belakang. Ghairil mani, kecuali mani. Kalau mani tidak wajib istinja. Gitu ya. Oh, Bisa difahami susunan kalimatnya di sini maksud kalian? Diwajibkan untuk melakukan istinja atau bersuci dari najis ketika ada cairan atau zat yang basah keluar dari dua saluran pembuangan, kubul atau dubur, kecuali mani. Kalau mani yang keluar, maka tidak wajib istinja. Nanti akan kita jelaskan. Tapi untuk terjemahnya, bingung tidak mas kalian? enggak. Insya Allah Baik. enggak. Berikutnya bil ghasli, dengan mencucinya. Mencuci dengan apa? Bil ma'i, dengan mencuci menggunakan air. Ila, ila, ini maknanya ila di sini lil ghayah, ila an yathural mahallu. Sampai sampai seperti apa mencucinya? Sampai suci. Ila an yathura, sampai suci. Apanya yang suci? Al-mahallu. Al-mahallu maknanya sama seperti al-makan, al-mawdi'. Tempat. Tempat apa? Tempat keluarnya najis tadi. Sampai suci tempat keluarnya najis. Jadi wajib untuk beristinja dengan cara mencuci menggunakan air sampai tempat keluarnya najis suci. Begitu Ibu ya? Ya. Baik. Berikutnya, au. Nah, kalau ini tadi mencuci dengan air, ini cara pertama. Bersuci dengan air itu cara pertama. Kemudian berikutnya, beliau menyebutkan au. Berikutnya ini adalah cara yang kedua. Kalau misalkan tidak mau menggunakan air, maka bisa menggunakan cara yang kedua. Au bi an yamsahahu, atau mengusapnya. Oh, basah. Mengusapnya. Mengusapnya. Salasa masahatin au akthar. 3 kali atau lebih. Mengusapnya 3 kali atau lebih. 3 kali ini batasan minimal. 3 kali atau lebih. Atau mengusapnya 3 kali atau lebih. Ila di sini juga lil ghayah, sehingga an yanqal mahallu, sampai tempat keluarnya najis itu bersih. Kalau yang di awal tadi beliau menggunakan istilah an yathura, ila an yathura mahallu, sampai tempat keluarnya najis itu suci. Itu kalau menggunakan air. Tapi kalau menggunakan selain air, ila an yanqal mahallu, sampai tempat keluarnya najis itu bersih. Wa in baqiyal atharu, meskipun ada sisa najis yang tersisa, meskipun ada najis yang tersisa. Wa in baqiya al atharu, misalkan sangat sedikit sekali najisnya gitu. Ada sisa-sisa sedikit sekali. Kalau nggak pakai air nggak bisa. Nah itu kalau penggunaan selain air maka itu ma'fu,
tolerin, dimaafkan. Gitu ya. Hmm. Maksudnya seperti itu. Ila an yanqal mahallu, yanqa itu bersih. Sampai tempat keluarnya najis itu bersih, meskipun wain artinya meskipun. Meskipun ada sisa dari najis tersebut. Yang mana sisa tersebut nggak bisa menggunakan hajar. Menggunakan selain air tidak bisa. Bisanya pakai air. Sisa-sisanya. Sangat sedikit sekali kan berarti Om, ya, sisanya. Wadih, Mas? Hmm. Ya. Kemudian Oke. berikutnya beliau menyebutkan ketentuan yang mungkin sering kita kenal dengan istilah hajar. Hajar itu adalah alat yang digunakan untuk bersuci dari najis selain air. Hajar itu yang dimaksud hajar itu apa mas sekalian? Batuk ya. Hajar itu kalau Batu. diterjemahkan secara harfiah, iya memang batu. Tapi apakah bersuci cebok selain air itu harus dengan batu? Kalau nggak pakai batu boleh nggak? Misalkan kalau di beberapa tempat di hotel atau di pesawat itu adanya tisu gimana? Apakah Boleh. tisu itu bisa mensucikan? Boleh aja lah. Apakah apakah tisu itu apakah tisu itu bisa dihukumi sebagai hajar? Hmm. Jawabannya na'am. Tisu itu hajar menurut definisi fikih. Gitu ya. Oh. Bukan secara bahasa. Kalau secara bahasa hajar itu adalah batu. Namun secara fikih hajar itu bukan sebatas batu. Tapi di sini beliau menyebutkan yang maksud hajar itu apa? Beliau menyebutkan bersuci dengan selain air tadi dengan mengusap 3 kali menggunakan apa? Biqali'in, tahirin, jamidin, ghairi muhtaramin. Ada 4 ketentuan itu yang disebut hajar. Yang pertama qali'. Qali' itu apa? Qali' itu bisa membersihkan, bisa digunakan untuk membersihkan najis. Gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini terjemahnya dulu saja. Kemudian tahir, suci. Jamid. Jamid itu apa? Jamid itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah artinya benda padat. Jamid itu artinya benda padat. Kemudian di sana di dalam kurung kotak di sana ada keterangan tambahan yang sebenarnya itu penjelasan bukan bagian dari matan, tapi penjelasan tambahan. Maksudnya jamid apa? Ai ghairi ma'i'in, bukan benda cair. Ma'i' itu artinya cair. Kalau ma' artinya air. Kalau ma'i' artinya benda cair. Gitu ya, Bu ya. Bisa dibedakan, oh ya? Halo? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, ya. Ma'i'. Jadi maksudnya jamid itu ghairu ma'i', bukan benda cair, wala rabbin, bukan juga benda yang basah, bukan Mhm. juga benda yang basah. Meskipun benda padat kalau basah, maka bukan jamid maksudnya di sini. Wala mathunin, bukan juga benda yang bentuknya serbuk Serbuk. seperti seperti Serbuk tep- pasir. tepung, pasir gitu ya. Atau debu yang tertiup seperti itu. Ah, jadi itu bukan jamid. Bukan. Jadi pahami Om Had terjemahnya di sini? Ya. Ya, oke. Nah, Jelas. jayid. Tahu. Ghairi muhtaramin, Bukan bukan benda berharga. emas. Buset, Oh iya, enggak. wah ini montang-montang sekarang lagi emas lagi mahal-mahalnya tuh. Benda berharga itu tidak hanya emas. Nanti akan kita jelaskan lebih detail insya Allah. Maksudnya ghairi muhtaramin di sana apa? Makanya di sana ada keterangan di dalam kurung kotak di sana kal khubzi. Ah, seperti Roti. 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 Roti itu termasuk muhtaram, Itu makanan termasuk lagi. ya makanan itu kan dihargai Om ya. Tapi Bukan benda yang nggak berguna. Ya atau ya? iya, iya Ustaz. Tapi kok kepikiran kursi ya?
Mending pakai daun ya. Iya, maksud saya kok kepikiran roti gitu ya. Maksud maksud saya tuh kok makanan buat gituin Iya, gitu. ya, ya masa mau disebutkan mendoan, oh susah nulisnya. Oh. Iya, Ustaz. Mendoan. Doan. Ya, Astagfirullah. ah, kemudian berikutnya beliau menyebutkan syarat kapan boleh menggunakan hajar, kapan boleh menggunakan selain air. Yaitu berikutnya beliau mengatakan min ghairin tiqalin. Jika najisnya itu belum berpindah dari tempat keluarnya, tidak berpindah dari tempat keluarnya. Min ghairin tiqal. Intiqal itu berpindah. Gitu ya. Wa qabla jafafin, dan najisnya tersebut belum kering. Jafaf itu kering. Fa illa, kalau tidak, kalau misalkan najisnya itu sudah berpindah dari tempat keluarnya atau sudah kering, wajibal ma, maka wajib menggunakan air. Nggak boleh menggunakan hajar. Begitu Ibu ya? Hmm. Wajah Itu balma. terjemahnya. Wajib alma, wajib menggunakan. Iya, iya, iya. Hal min soal mahat min haitsu tarjamah, ada pertanyaan terkait dengan tarjamah sebelum kita jelaskan lebih lanjut. Ya, oh. Apa Ustaz? Berarti tisu basah bukan termasuk hajar ya Ustaz? Allah alaik. Sebenarnya itu nanti akan kita bahas. Tisu basah itu tidak bisa dihukumi sebagai hajar. Dan justru kalau misalkan menggunakan tisu basah, maka malah wajib untuk dibasuh dengan air. Hmm. Oh, oh, gitu. Oh gitu. Jadi kalau Nanti. kering-kering, basah-basah, nggak boleh tengah-tengah gitu ya. Ya, kalau iya iya enggak jangan Iya bilang yang gitu, enggak. nggak boleh mencela-mencela ya. Usahakan nanti ya, men. Begitu Ibu ya. Kita sekarang kita jelaskan. Kalau terkait dengan terjemah sudah tidak bingung, maka kita jelaskan lebih lanjut, lebih detail. Maksud Al-Mu'allif, beliau menjelaskan di awal yajibul istinja, wajib untuk bersuci dari benda cair atau lembab yang keluar dari dua saluran pembuangan, baik depan maupun belakang, selain mani. Gitu kan namanya? Itu baris pertama. Beliau menyebutkan wajib untuk istinja, wajib untuk bersuci dari najis. Wajib di sini wajib alal faur atau ala tarafi. Wajib di sini wajib wajib apa istilahnya? Alal faur itu wajib segera atau boleh ditunda. Saya bertanya, wajib di sini wajibnya harus segera dilaksanakan atau boleh ditunda? Boleh ditunda kali. Sahih. Wajib di sini bukan wajibun alal faur, bukan harus segera, tapi boleh ditunda kecuali kalau seseorang hendak melaksanakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya suci dari najis, seperti sholat, tawaf, gitu kan Ibu ya? Kalau misalkan mau melaksanakan sholat atau tawaf, maka harus segera dibersihkan, harus segera bersuci dari najis. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang tidak segera untuk melaksanakan sholat dan semacamnya, maka tidak wajib segera juga. Kewajibannya tidak harus segera. Wadih Ahmad, Oke. seperti misalnya orang yang sakit, misalkan orang yang sakit yang pernah ditanyakan Bu Ashroha sebelumnya di grup, orang sakit misalkan yang mana beliau tidak bisa bersuci sendiri dan berbaring terus, kemudian menggunakan semacam pampers seperti itu, kapan wajib mensucikannya? Wajib mensucikannya ketika beliau hendak melaksanakan sholat. Kalau enggak, ya tidak harus segera disucikan. Gitu Ibu Meh. Wadih Mahat, Aduh. jayid.
Yajibul istinja'u min kulli ratbin. Dari setiap benda cair atau basah yang keluar dari dua saluran pembuangan. Sebenarnya, umat sekalian, di sini al-muallif rahimahullahu taala, penulis yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau tidak menyebutkan tentang najis, tapi beliau menyebutkan wajib istinja ini dari setiap benda cair atau basah yang keluar dari dua saluran pembuangan. Karena yang keluar dari saluran pembuangan itu tidak selalu dihukumi najis, mahat sekalian. Ya atau ya? Iya aja. Iya, iya Pak, kan kecuali mani itu. Ah, itu bukan soalian. Tapi ada juga yang lain. Misalkan apa? Oh ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu itu sempat menjadi pembahasan eh, yang yang hangat gitu, tentang kopi luwak. Kopi yang dimakan luwak, kemudian keluar lagi dalam Oh, bentuk kopi, gitu ya. iya, Kemudian iya. kopi tersebut diolah. Apakah itu hukumnya najis atau tidak najis? Ih, eh, eh, Itu hukumnya bukan najis tapi mutanajis sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi di kitab-kitab fikih biasanya disebutkan beberapa contoh yang keluar dari dua saluran pembuangan tapi bukan najis, seperti cacing kalau keluar hidup-hidup. Kemudian setiap benda padat yang tertelan masuk ke dalam saluran pencernaan tapi tidak tercerna dan keluar masih dalam keadaan utuh, gitu ya. mm, mm, Benda padat yang masuk ke dalam saluran pencernaan tapi tidak tercerna dan keluar dalam keadaan utuh, maka itu bukan najis tapi mutanajis hukumnya. Mutanajis itu bukan najis. Kalau najis itu tidak bisa disucikan, ya kan iya, Ibu ya? iya. Maksudnya misalkan air kencing tidak bisa disuling kemudian jadi suci, itu nggak bisa. Termasuk juga kotoran, kotoran yang keluar dari dubur, itu nggak bisa dirubah jadi suci, nggak bisa. Tapi kalau mutanajis itu bisa disucikan. Mutanajis itu artinya bernajis, terkena najis. Cara mensucikannya tinggal dicuci saja sampai bersih. Ah, jadi suci lagi. Begitu Ibu ya? Iya, Wadih Muhammad? tadi. Jahit. Namun demikian, kalau misalnya keluarnya benda-benda yang normal keluar dari dua saluran atau yang tidak normal sekalipun, seperti keluar darah juga seperti itu, maka itu wajib bersuci, wajib cebok. Gitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Wadah Ustaz. Jadi di sini maksudnya semua. Subhanallah jami'an. Sedikit faedah di beberapa kitab itu terkadang disebutkan bagaimana dengan batu-batu kecil yang keluar saat buang air kecil. Hmm. Apakah itu hukumnya najis atau tidak? Maka para ulama menjelaskan eh, itu harus berdasarkan penjelasan dari dokter yang terpercaya, dokter yang memang mengetahui permasalahan tersebut. Nah, ditanyakan bagaimana? Pertanyaannya, apakah batu-batu kecil ini berasal dari air kencing yang memandat atau bukan? Bukan berasal dari air kencing yang memandat. Kalau bukan dari air kencing yang memandat, maka itu mutanajis hukumnya. Kalau misalkan memang dari air kencing, maka hukumnya najis. Batu-batu kecil, kerikil. Gitu ya Muhammad ya? Iya, Ustaz. Dan kadang kan sebagian sebagian ada yang menyimpannya biasanya untuk kenang-kenangan itu. Karena sudah yang sebelumnya sakit gitu kan. Kemudian setelah batunya keluar ya, jadi lega alhamdulillah ya. Kemudian menyimpan batunya untuk kenang-kenangan. Kadang gitu. Batu cincin.
Itu kalau memang itu dari air kencing yang mengendap mengeras, maka itu najis. Wafakanallah jami'an. Baik. Mm-mm. La ilaha illallah. Ghairul mani. Ghairul mani. Kalau kharij min sabil yang keluar dari sabilain, dua saluran sudah jelas maksudnya. Qubul dan dubur, saluran depan maupun belakang, saluran pembuangan depan maupun belakang. Ghairul mani, kecuali mani. Maka mani itu hukumnya bukan najis dan tidak wajib istinja setelah keluar mani. Begitu Ibu ya. Mani itu hukumnya bukan najis, tapi zahir, itu suci. Kenapa kok para ulama mengatakan bahwasanya mani itu suci? Mani itu suci kecuali mani dari eh, kalb, anjing, atau babi, atau persilangan dari keduanya, atau salah satu dari keduanya. Maka itu baru mani najis. Mani manusia jelas suci. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang mana disebutkan di riwayat Al-Bukhari bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah membersihkan baju Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari mani beliau yang telah mengering. Dan Ibunda Aisyah hanya yahukkuha, hanya menggaruknya saja, menggosok-gosoknya sampai bersih dan Rasulullah langsung menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari sana bahwasanya mani itu suci. Di samping itu ada argumen yang lain dari para ulama. Kita semuanya sepakat bahwasanya manusia, badan manusia, tubuh manusia itu suci. Ya atau iya? Iya. Maka sudah semestinya mani itu suci karena mani itu adalah asal muasal dari manusia. Tidak mungkin tubuh manusia itu suci tapi asalnya najis kan gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Maka mani itu suci hukumnya dan tidak wajib istinja, tidak harus dicoba, tapi sunnah. Begitu Ibu ya. Iya, Ustaz. Eh, hal min soal, ada pertanyaan? Termasuk sebenarnya juga mani hewan. Tadi Om ya, mani hewan itu juga sebenarnya suci. Kalau hewannya itu suci. Kecuali maninya kalb, anjing, atau babi, atau persilangan antara keduanya, atau salah satu dari keduanya. Itu baru mani yang najis. Karena memang secara zatnya najis hewan-hewan tersebut. Subhanallah jami. Kemudian istinja tadi menggunakan apa Mas sekalian? Istinja bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan air. Kan beliau menjelaskan bil husli bil ma'i. Insya Allah nanti di kitab ini juga akan ada pembahasan macam-macam air. Dan air yang beliau maksud di sini adalah air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Gitu Ibu ya? Air suci dan mensucikan. Bukan air teh. Kalau air teh bukan air mutlak namanya. Udah air teh, nggak bisa disebut air saja. Gitu kan Ibu ya? Iya. Bukan jus juga. Jus bukan bukan air mutlak lagi, tidak suci dan apa? Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Naam suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wafakanullah jami. Jadi air di sini maksudnya adalah air mutlak, tahir, mutahhir, atau biasa juga disebut digunakan istilah tahur. Tahur itu maksudnya tahir mutahhir, suci mensucikan. Eh, di sini juga berlaku semua jenis air mutlak. Air apapun, dari manapun, dari daerah manapun. Dan bahkan beberapa menyebutkan di kitab-kitab fikih, termasuk juga air zam-zam. Itu boleh digunakan untuk bersuci. Hanya saja sebagian ulama menjelaskan hukumnya khilaful aula, tidak selayaknya.
khilaful aula itu tidak sampai derajat makruh. Jadi khilaful aula. Kalau misalkan ada air selain air zam-zam ada, maka hendaknya didahulukan selain air zam-zam. Gitu ya Ummahat ya. Atau Allah jami. Dan bahkan ada sebagian ulama yang menjelaskan yaitu haram gitu bersuci atau cebok menggunakan air zam-zam. Tapi kalau di dalam mazhab nggak masalah, boleh. Atau khilaful aula, khilaful aula. Uh, hendaknya menggunakan air yang lain kalau ada air yang. Kemudian sampai bagaimana bersuci itu? Bersuci itu ila an yatahurul mahallu. Sampai tempat keluarnya najis itu suci. Sampai tempat keluarnya najis itu suci. Sohib, Omah sekalian, sampai suci tempat keluarnya najis ini apakah harus betul-betul dengan keyakinan 100% atau hanya cukup ghalabatul dhon? Ghalabatul dhon itu apa? Eh, ya perkiraan kemungkinan besar sudah suci lah gitu. Hmm. Yang betul adalah yang kedua. Yang penting kalau kira-kira kemungkinan besar sudah suci, itu sudah cukup. Bahkan sebagian ulama menyebutkan di kitabnya tidak diwajibkan untuk mencium tangannya apakah masih ada sisa aroma najis atau tidak. Begitu Ibu ya? Wadih Hmm. Mahat. Boleh. Dan kalaupun ketika dia mencium tangannya yang digunakan untuk bersuci tadi dan ternyata tercium aroma najis, maka tetap yang disucikan tadi atau tempat keluarnya najis tadi sudah dihukumi suci. Meskipun tangannya dihukumi najis dan dia wajib mencuci tangannya. Bingung tidak maksud saya? Hmm. Bingung tidak maksud saya? Walaupun tangannya masih Saya ulangi dalam. lagi, saya ulangi lagi. Jadi tadi sampai suci tempat keluarnya najis, ini cukup ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon itu perkiraan kemungkinan besar sudah suci. Nah, kalau sudah seperti itu maka sudah cukup. Ciri-cirinya biasanya kalau sebelumnya licin maka sudah jadi kesat. Nah, itu sudah kemungkinan besar sudah suci. Gitu kan Ibu ya? Hmm. Hmm. Ah, dan tidak diwajibkan, bahkan tidak disunahkan untuk mencium tangan yang digunakan untuk bersuci tadi. Apakah masih ada aroma najis atau tidak di tangannya? Itu tidak diwajibkan, bahkan tidak disunahkan. Wadih Muhammad? Jelas tidak? Jelas. Namun, kalau seandainya seseorang setelah istinja kemudian mencium tangannya dan di tangannya ternyata masih tercium aroma najis, maka tempat keluarnya najis tadi tetap dihukumi suci, tapi tangannya wajib dibasuh, wajib dicuci tangannya karena itu tadi kalau masih ada aromanya wajib dibasuh, wajib dibersihkan. Dihukumi najis. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Allah jami. Bingung tidak? Mudah-mudahan tidak bingung Ibu ya. Allah jami. Berikutnya umat sekalian. Min babil faidah, tambahan faedah umat sekalian. Sebagian ulama menjelaskan ketika bersuci itu sebisa mungkin jangan dalam posisi berdiri. Sebisa mungkin jangan dalam posisi berdiri, tapi mencari posisi yang sekiranya tidak ada lekukan-lekukan sehingga tersisa najis di dalam lekukan tersebut. Yang paling afdol adalah dengan posisi jongkok. Yang paling afdol. Begitu ya, Bu ya? Wadah Muhammad? Jangan apa jangan posisi berdiri, Ustadz. Bagaimana? Jangan dalam posisi berdiri. Nah, Apa? sebisa mungkin.
sebisa mungkin diusahakan jangan jangan dalam posisi berdiri kecuali darurat. Kenapa? Supaya tidak ada lekukan-lekukan yang mana bisa tersisa najis di dalam lekukan-lekukan tersebut. Nyempil-nyempil gitu ya. Oh iya. Bisa dipahami maksud saya, Om, ya? Ya Allah, Ustaz. Bisa gitu. Oh, alhamdulillah ada Bu Asroha. Sudah dari tadi Bu Asroha. Di grup barusan izin kayaknya, Om. Tadi nggak bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa hadir, Om, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya, Mas sekalian. Setelah selesai dari penjelasan bersuci atau istinja menggunakan air, kemudian beliau menjelaskan cara yang kedua, yaitu bersuci menggunakan hajar. Hajar tadi sudah kita sebutkan, hajar itu menurut fuqaha bukan hanya sebatas batu. Bagaimana caranya? Caranya adalah bi'an yamsahahu thalatha masahatin, dengan mengusap 3 kali usapan. 3 kali usapan ini adalah batasan minimal, Mas sekalian. Tidak boleh kurang dari 3, meskipun ketika diusap pertama kali sudah langsung bersih najisnya. Saya ulangi sekali lagi. 3 kali usapan ini adalah batasan minimal. Tidak boleh kurang dari 3 kali. Meskipun najisnya sudah bersih saat usapan yang pertama. Wadih Muhammad. Dan 3 kali usapan ini hendaknya mungkin sebenarnya sudah bisa dipahami. 3 kali usapan ini tidak boleh menggunakan satu sisi yang sama 3 kali, tidak. Oh, kalau seperti itu malah tambah rata najisnya, ya kan Ibu ya? Nah, maka 3 kali usapan ini harus menggunakan 3 sisi yang sama. Kalau menggunakan satu benda yang sama, maka 3 usapan ini harus menggunakan 3 sisi yang berbeda. Tadi saya bilang salah. Harus menggunakan 3 sisi yang berbeda. Al-muhim gitu lah. Ini misalkan ini. Misalkan di sini ada 4 sisi lah, misalkan, atau ada wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sita, ada 6 sisi. 6 sisi. Maka misalnya kalau pertama kita mengusap dengan sisi yang sebelah sini, maka usapan kedua harus menggunakan sisi yang lain. Harus sisi yang sebelah sini misalkan. Kemudian usapan yang ketiga harus menggunakan sisi yang lain lagi. Bukan sisi yang pertama digunakan atau kedua digunakan. Misalkan sudah harus menggunakan sisi yang berbeda. Itu kalau menggunakan benda yang sama untuk 3 kali usapan. Tapi biasanya kalau menggunakan tisu, itu tidak perlu dibingungkan. Kalau tisu itu kan sudah sekali dibuang, kemudian ambil lagi, terus dibuang lagi, ambil lagi, dibuang lagi. Sudah seperti itu, nggak masalah. Gitu Ibu ya? Wadih Mahat? Jayid. Au aksaro, atau lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali, ini hukumnya wajib jika 3 kali usapan tidak cukup untuk membersihkan najis. Saya ulangi lagi. Mengusap najis lebih dari 3 kali, ini hukumnya wajib jika 3 kali usapan itu tidak membersihkan najis. Masih ada najis yang tersisa. Setelah 3 kali usapan, kalau masih ada najis yang tersisa, maka wajib ditambah lagi usapan yang keempat. Dan kalau misalkan di usapan keempat masih belum suci juga, masih ada sisa najis juga, maka tambah lagi usapan yang kelima. Sampai betul-betul bersih najisnya. Bersih, ya? Bersih najisnya. Dengan usapan itu. Kalau nanti akan kita bahas setelah. Ya, baik. Tapi kalau misalnya di sana ada sunnah menambahkan usapan. Kapan sunnah menambahkan usapan? Jika misalnya di usapan yang genap itu sudah suci. Jika di usapan yang genap, maksudnya sudah bersih. Jika di usapan yang genap itu najisnya sudah bersih, maka disunahkan untuk menambahkan 1 kali usapan agar usapannya ganjil.
Jadi tetap disunahkan untuk ganjil jumlah usapan. Wadih Muhammad? Waduh. Apa Allah jami? Afwan Bu Asrul, saya tutup bukan apa-apa karena mungkin ada dengungan-dengungan duduk gitu. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, nanti dibuka nggak masalah. Afwan. Assalamualaikum. Baik. Ada pertanyaan, wah sekalian? Kemudian sampai mana ketentuannya? Ketentuannya sampai seperti apa kita mengusap dengan benda selain air tadi? Beliau menyebutkan ila an yanqal mahallu, sampai tempat keluarnya najis tersebut bersih. Wa in baqiyal atharu, meskipun ada najis yang tersisa. Maksudnya, meskipun ada najis yang sedikit, sangat sedikit tersisa. Maksudnya sedikit ini, batasan sedikit ini bagaimana? Sedikit itu memang betul-betul tidak bisa dibersihkan selain menggunakan air. Nah, kalau menggunakan hajar itu sudah nggak bisa. Sudah, sisa-sisa itu sudah nggak bisa dibersihkan menggunakan hajar. Bisanya dengan air. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, maka ma'fu, maka dimaafkan. Boleh, nggak masalah. Salat nggak masalah dalam kondisi seperti itu. Ma'fu, dimaafkan, ditolerir. Begitu Ibu ya? Wadah wahad. Halo, Jayid. Namun, kita perlu pahami juga, umat sekalian, hukum hajar itu berbeda dengan air. Bersuci dengan hajar itu berbeda dengan bersuci dengan air. Air adalah alat bersuci yang utama. Air adalah alat bersuci yang utama. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena liquwwati daf'in najasah. Karena air itu mempunyai kekuatan untuk menghilangkan najis. Zat yang paling kuat untuk menghilangkan najis itu adalah air. Berbeda dengan hajar. Namun hajar boleh digunakan. Di dalam mazhab Syafi'i boleh digunakan meskipun ada air. Hajar itu boleh digunakan meskipun ada air. Apakah ada yang mengatakan tidak boleh menggunakan hajar kalau ada air? Kalau ada air nggak boleh menggunakan hajar. Apakah ada yang mengatakan seperti itu? Ada, yaitu Ibnu Habib dari kalangan madhab Maliki. Ibnu Habib dari kalangan ulama Malikiyah, beliau menjelaskan kalau ada air maka tidak boleh bersuci menggunakan yang lain. Menggunakan hajar nggak boleh. Istinja menggunakan hajar nggak boleh kalau ada air. Itu menurut Ibnu Habib dari kalangan madhab Maliki. Namun kalau di dalam madhab Syafi'i dan selain tadi Ibnu Habib, maka boleh. Meskipun ada air itu boleh istijmar menggunakan hajar. Gitu Ibu ya. Dan meskipun ada sisa-sisa sedikit seperti kita sebutkan tadi, yang mana sisa-sisa itu hanya bisa bersih dengan air, maka itu dimaafkan, ma'fu, ditolerir, dan boleh sholat. Boleh sholat dalam kondisi seperti itu. Ya, di wudhu kemudian sholat. Gitu Ibu ya. Tapi toleransi ini hanya berlaku untuk dirinya saja. Toleransi ini hanya berlaku untuk dirinya saja. Tidak berlaku untuk yang lain. Maksudnya tidak berlaku untuk yang lain. Bagaimana? Tidak berlaku kalau misalkan orang yang istijmar menggunakan hajar kemudian digendong oleh orang yang memang betul-betul suci, bersuci. Atau bahkan untuk orang yang juga istijmar juga. Jadi toleransi ini berlaku untuk dirinya sendiri, tidak berlaku untuk orang lain. Kalau misalkan dia yang istijmar dan ada sisa-sisa najis tadi,
digendong saat sholat, nah, orang sholat gendong orang yang istijmar dengan hajar, maka batal sholatnya. Saya ulangi lagi, kalau ada orang sholat menggendong, ini biasanya berlaku mungkin anak kecil, bayi ya, bayi. Biasanya bayi itu kan terkadang dibersihkan tidak menggunakan air, pakai tisu saja misalkan seperti itu. Kalau misalkan istijmar itu menggunakan tisu, kemudian masih ada sisa-sisa sedikit dari najis yang tidak bisa bersih kecuali dengan air, maka tidak boleh kita sholat menggendong anak tersebut. Kalau kita memaksakan sholat menggendong anak tersebut, maka batal sholat. Solusinya bagaimana ya? Solusinya diceboki dengan air. Kalau mau gendong. Atau ditaruh. Gitu Ibu ya. Jadi ini ma'fu, tapi hanya berlaku untuk yang bersangkutan saja. Tidak berlaku untuk yang. Wadih Mahat, bingung tidak maksud saya? Gimana itu tadi Ustaz yang terakhir? Kan Bagaimana? Afan, kalau istijmar dengan tadi kan 3 kali usapan kalau sudah bersih itu kan boleh sunahnya ditambahkan 1 kali. Tapi kan Ustaz bilang tadi kalau digendong, emang kalau kita kajian gitu misalkan ya bawa anak kecil kemudian pup, seringnya sih pakai tisu basah. Kalau untuk cebok itu agak merepotkan ya mungkin tempatnya. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Seperti hukumnya membawa najis. Sholat membawa najis itu kan nggak boleh. Ya atau ya? Batal sholat. Oh. Walaupun udah bersih tadi tuh. Jadi begini umat sekalian, air itu betul-betul mensucikan. Makanya di sana beliau menggunakan istilah ila an yathural mahal. Air itu mensucikan. Sedangkan selain air, yaitu hajar, dan termasuk hukumnya hajar adalah tisu kering, itu tidak mensucikan, tapi meringankan hukum najis. Kita harus pahami itu. Yang mensucikan itu air. Adapun hajar, hajar itu meringankan hukum najis tersebut. Makanya tadi saya katakan ini ma'fu. Kalau misalkan ada sisa-sisa sangat sedikit itu ma'fu, ditolerir, dimaafkan. Gitu ya. Wadih Mahat? Halo? Masih ragu Ustaz. Jadi sebelumnya, kalau misalkan selain pembahasan ini dulu, mukadimah dulu. Saat sholat itu kita harus bersih dari hadas dan najis, suci dari hadas dan najis, ya atau ya. Saat sholat kita, badan kita, pakaian kita, tempat kita itu harus suci dari najis, ya atau ya. Iya Ustaz. Baik. Baik. Boleh tidak kalau misalkan sholat kemudian kita mengantongi najis? Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak sah, batal sholat. Bahkan para ulama menjelaskan, kalau misalnya saat sholat, kemudian dia memegang tali, saat sholat memegang tali, dan talinya ini bersambung dengan najis, maka itu juga batal sholat, tidak sah sholat. Meskipun talinya panjang sekalipun, talinya 10 meter misalkan. Kalau memegang itu artinya membawa, ya saya. Berbeda dengan kalau misalkan diinjak. Kalau diinjak itu nggak megang, nggak membawa. Tapi kalau membawa tali, kemudian tali yang di ujung itu bersambung dengan najis, misalkan talinya itu tali kalb, misalkan dikalungkan di anjing, atau misalkan untuk menali anaknya, sedangkan anaknya itu menggunakan pampers yang di dalamnya ada pup misalkan.
maka itu batal sholat, tidak sah. Begitu, Om, ya? Kemudian kasus ini tadi yang kita sebutkan tadi, ketika seseorang membawa atau menggendong, menggendong apa namanya, yang sebelumnya disucikan dengan istijmar, maka sholatnya juga tidak sah. Sama seperti membawa najis, itu bukan sesuatu kebutuhan yang darurat. Itu bukan kebutuhan di dalam sholat. Berbeda dengan yang bersangkutan. Kalau orang yang bersangkutan istijmar, seseorang yang istijmar, astagfirullah, seseorang yang istijmar, kemudian dia sholat, maka dia sendiri itu ma'fu, ditolerir, sholatnya sah. Karena mendesak untuk dirinya sendiri. Mendesak untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang gendong dia nggak mendesak apa kebutuhan gendong dalam sholat. Ya, saya. Iya, ya paham Ustaz. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahab? Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Beliau menyebutkan ketentuan hajar yang bisa digunakan untuk bersuci sebagai pengganti dari air, mewakili air. Tadi apa? Qali' yang pertama. Qali'. Sebenarnya ini pengertian, ini boleh dibolak-balik urutannya. Sebagian kitab menyebutkan kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Yang penting 4 itulah ketentuannya disebutkan. Kalau di sini urutannya pertama qali'. Qali' tadi apa maksud kalian? Halo? Qali' tadi apa? Muhammad masih ada? Itu digunakan untuk Lupa Ustadz. Lupa. Nggak dicatat tadi. Iya, bingung tadi. Qali' itu bisa digunakan untuk bersuci. Apa? Bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itu ya. Biasanya kitab-kitab fikih dijelaskan maksudnya qali' ini ghairu amlas. Bukan benda yang licin. Bukan benda yang licin. Disebutkan beberapa contoh oleh para ulama seperti misalkan kaca itu licin, atau misalkan bambu yang belum dibelah itu permukaannya licin, atau misalkan saya sebutkan contoh yang lain, tidak sah bersuci cebok dengan plastik misalkan. Plastik itu licin, itu ghairu qali', bukan benda yang qali', tidak bisa digunakan untuk menghilangkan zat najis. Ya, saya. Sokonallah jamnya. Daun juga nggak. Bagaimana, Om? Daun. Kalau daunnya dari plastik ya boleh. Kalau daunnya ada permukaan kasar yang nanti bisa najis itu bisa tersangkut di sana dan menghilangkan najisnya, maka nggak masalah daun itu seperti tisu gitu kan. Tergantung kan. Daun ada nggak daun yang licin banget itu? Daun pisang licin. Daun pisang licin, ya kalau dibersihin gitu jadi licin. Yang penting kalau terlalu licin maka yang tidak bisa menghilangkan najis itu tidak boleh. Itu bukan hajar hukumnya. Gitu ya, Bu ya? Yes. Subhanallah. Kaca. Atau misalkan menggunakan logam, misalkan permukaan logam yang licin misalkan. Sendok bagian cembungnya itu bagian cembungnya sendok kan nggak bisa digunakan untuk membersihkan. Kecuali kalau yang sendoknya itu digunakan untuk menyendok maka itu bisa menyangkut di situ. Subhanallah jamnya. Berikutnya tahir. Tahir di sini maksudnya apa?
Bisa Suci. mensucikan. Apa sih? Nah, zatnya itu sendiri yang suci. Bukan bisa digunakan untuk mensucikan. Ya, semuanya bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi bendanya ini harus suci. Hajar itu harus suci. Maksudnya suci bagaimana? Tidak boleh berasal dari najis atau benda mutanajis. Tidak boleh berasal dari benda najis atau mutanajis. Najis misalnya apa? Tidak boleh dari benda najis seperti kasus Rasulullah SAW ketika buang hajat, kemudian beliau Orang. minta tolong kepada seorang sahabat untuk dicarikan batu untuk istijmar, ya kan Ibu ya? Ya, Kemudian di sana beliau diambilkan tiga batu. Kemudian beliau mengambil duanya digunakan untuk istijmar, tapi yang satu tidak digunakan. Kemudian ternyata apa? Ternyata yang satu itu adalah kotoran yang mengering, kotoran onta yang mengering. Jadi kotoran onta meskipun mengering, kotoran apa namanya? Kotoran hewan meskipun mengering, maka itu tetap najis. Begitu ya, Bu ya? ya. Kotoran meskipun sudah mengering, padat, keras, tetap itu dihukumi najis. Kalau bentuknya masih eh, seperti itu, seperti saat keluarnya masih terlihat zat. Bedanya najis basah dan najis kering itu apa? Kalau najis kering itu selama tidak ada perantara air atau tidak ada perantara permukaan yang lembab, maka najis tersebut tidak bisa berpindah. Misalkan kita kejatuhan kotoran yang kering baju kita. Kalau selama kotoran itu kering dan baju kita juga kering, maka najis tersebut tidak berpindah ke baju kita. Maka baju kita masih suci. Berbeda halnya kalau misalkan najis tersebut basah atau najis tersebut kering tapi baju kita basah. Maka najis tersebut berpindah ke baju kita dan harus disucikan, harus dicuci. Bisa difahami maksud saya tidak, Mas Sekali? Ya, Ustaz. Termasuk kalau misalkan kita menginjak kotoran, misalkan kaki kita menginjak kotoran. Kalau kaki kita betul-betul kering, yakin kering, dan kotorannya kering, maka nggak masalah. Tapi kalau misalkan kotorannya basah, jelas harus dicuci. Atau misalkan kalau kaki kita yang basah, kemudian menginjak najis yang kering, maka harus dicuci. Afwan Ustadz, Kemudian, nah, kalau bukannya Ana pernah dengar kalau kotoran dari binatang ternak itu katanya nggak najis, kayak kotoran ayam, terus baik. sapi. Tapi kalau onta bukannya itu termasuk binatang ternak? Begini, Oma sekalian, inilah kenapa ketika saya mengajar fikih itu selalu saya mukadimai dengan pengantar ilmu fikih. Mungkin nanti bisa disimak rekaman-rekaman pengantar ilmu fikih, penjelasan-penjelasan di sana. Ini terkait dengan perbedaan pendapat di dalam mazhab saja. Gitu ya. Kalau di dalam pendapat mazhab Syafi'i dan yang lain selain mazhab Hambali, maka kotoran binatang apapun itu najis. Gitu ya. Mau itu makulatul laham atau ghair makulatul laham, mau dagingnya halal untuk dimakan atau tidak, maka yang penting itu kotoran maka najis. Mau kotoran manusia yang lebih baik daripada hewan saja najis, apalagi kotoran hewan. Ah, kalau di dalam mazhab Hambali, ya memang kalau di dalam mazhab Hambali yaitu kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Itu kalau di dalam mazhab Hambali. Kita di sini memang belajar fikihnya sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Supaya tidak ada banyak polemik, kita sesuaikan dengan masyarakat kita, maka kita belajar, yang kita pelajari ini mazhab Syafi'i. Gitu, Mas.
biar nggak banyak ribut gitu. Kadang-kadang itu nggak tahu duduk perkaranya, yang penting ribut aja gitu kan. Jadi begitu, Om. Kalau di dalam mazhab Syafi'i dan selain mazhab Hambali, itu semua kotoran najis. Buktinya barusan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan ini adalah rausah. Kenapa kok tidak digunakan? Karena itu rausah, najis, kotoran unta. Itu bukan bukan penjelasan saya atau itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan masalah ini. Bagaimana dengan misalkan riwayat hadis yang disebutkan Rasulullah menyuruh salah seorang sahabat untuk meminum kencing onta untuk obat, ya kan, Om? Iya, Yang gimana? sering digunakan untuk argumen kan riwayat itu. Bagaimana sudut pandang ulama Syafi'iyah dan yang lain terkait dengan riwayat tersebut? Maka para ulama menjelaskan berobat dengan benda najis itu boleh selama tidak ada benda suci yang sebagai alternatif yang lain. Gitu ya. Berobat dengan benda najis itu boleh jika tidak ada zat suci sebagai alternatif. Wadih Mahat? Waduh. Baik. Lalu misalkan, wah ini enggak, itu nanti mesti jadi kemana-mana. Udah cukup itu aja. Kalau darah Nabi beda lagi. Nah, nah. Ada lagi pertanyaan, Mahat? Ustadz, Nah, itu berarti tuh kalau misalnya nih kita nggak ada air, misalnya itunya apa pakai tisu, iya, istijmar. iya. Hmm. Jadi kita hanya boleh kering gitu, nggak boleh pakai tisu basah itu ya Ustadz ya? Nanti akan kita sebutkan setelah ini. Oh, oh ya, oh belum ke sono. Udah. Nah, jamit dalam pembahasan jamit. Tahir. Tadi tahir yang pertama adalah harus bukan najis dan Bukan bukan najis dan mutanajis. mutan Gitu najis ya. ya. Bukan Tapi kalau najis dan bukan mutan najis, mutanajis. Nah, kalau kalau mutan najis tadi najis sudah jelas. Mutanajis itu maksudnya bagaimana? Mutanajis itu benda yang terkena najis. Meskipun sesuatu benda aslinya suci, misalkan batu misalkan. uh, Tapi kalau terkena najis, maka tidak boleh digunakan untuk istijmar. Gitu oh, ya. saya mau Misalkan bekas istijmar temannya gitu, nggak boleh digunakan lagi gitu ya. iya. Kurang lebih seperti itu. Yang penting maksudnya tahir, maksudnya suci di sini tidak boleh najis dan tidak boleh mutanajis. Berikutnya jamit. Jamit kalau diterjemahkan secara harfiah tadi benda padat. Tapi maksudnya di sini seperti dijelaskan di keterangan di dalam kurung, jamit maksudnya adalah bukan benda cair dan bukan benda yang lembab atau basah dan juga bukan benda yang bentuknya serbuk gitu ya. Jamit harus benda padat dan tidak basah. Jadi bagaimana? Kalau misalkan tidak ada air, apakah boleh bersuci dengan minyak? Oh, ya. Bukan benda Minyak itu ma'i', maka tidak boleh. Apakah boleh bersuci dengan jus jambu? Tidak boleh. Karena itu meskipun bukan air dan meskipun itu suci, tapi itu bukan jamit, tapi ma'i', benda cair, gitu ya. Kemudian juga termasuk
tisu basah. Tisu basah itu ada basahnya. Ya atau ya? Iya. Rotbin, la rotbin, wala rotbin di sana. Dan tidak boleh lembab atau basah. Gitu ya. Hmm. Karena kenapa? Kalau misalkan nanti ada basah. Ada basah. Itu bukan hajar lagi hukumnya. Dan kemudian dengan basahnya itu, kalau misalkan najis itu sudah Kering. menyebar, maksudnya meluas, melewati area keluarnya najis, maka justru itu jadi wajib untuk dicuci dengan air. Seperti nanti akan kita bahas di bawah. Min ghairin tiqal. Tidak boleh najis itu melebihi atau berpindah dari tempat keluarnya. Gitu ya, Bu ya? Kalau misalkan berpindah atau melebihi area tempat keluarnya, maka bagaimana? Ya wajib dibasuh dengan air. Gitu ya. Jadi harus kering. Harus kering. Hajar itu harus kering. Wadah wahad. Bagaimana dengan ya kondisi sekarang itu kebanyakan bayi itu Iya. menggunakan tisu basah? Ya jawabannya itu belum suci dan ghairu ma'fu dan tidak ditolerir. Itu hukumnya masih najis dan tidak dimaafkan najis tersebut. Dan kalau untuk bayinya sendiri, bayinya memang belum mukallaf. Bayinya ghairu mukallaf dan tidak ada kewajiban sholat dan semacamnya bagi bayi tersebut. Untuk bayinya sendiri maka nggak masalah. Gitu ya. Iya. Untuk bayinya sendiri maka nggak masalah. Itu kita yang Tapi gendong. kita yang gendong-gendong ini jangan sampai digendong dalam kondisi saat kita sholat, saat sholat digandeng, jangan seperti itu. Ditaruh-taruh aja. Ya meskipun sebenarnya juga tidak baik juga kalau misalkan di masjid itu. Hendaknya dibersihkan dengan air. Jangan membawa najis ke masjid. Jadi, Ustadz, Nah, jadi kalau sekali misalnya nih udah kena tisu basah, dia dengan harus dengan harus dia air. kena air gitu ya. Kalau kalau pakai tisu basah, kecuali kalau masih pakai tisu kering aja gitu ya. Kalau masih pakai tisu kering aja, maka itu ma'fu hukumnya. Oh gitu. Ditolerir. Kalau kena tisu basah terus kita keringin, salah ya. Nggak bisa. Enggak ya. Oke, Ini Ustadz. terkadang terkadang perkara-perkara kontemporer, perkara-perkara modern itu menjadi solusi untuk meringankan pekerjaan kita, tapi terkadang juga bukan solusi secara syariah, gitu kan, Mas? Mm-mm. Terkadang juga misalkan sampo dan sabun gitu, itu ya sudah kebiasaan orang zaman sekarang kalau keramas dan mandi itu menggunakan sampo. Tapi kalau mandinya mandi wajib, maka sampo dan sabun itu jangan digunakan di awal sebelum menggunakan air. Kan kadang di beberapa pemandian itu cara mandinya kan gitu. Dikasih sabun dulu badannya kan atau disampoin dulu rambutnya terus habis itu baru diguyur air. Kalau seperti itu tidak sah. Kalau mandinya mandi wajib. Mm-mm. Jadi guyuran dulu semuanya diratakan guyuran sudah selesai mandi wajibnya, baru setelahnya kalau mau pakai sabun dan pakai sampo maka nggak masalah. Oh, Gitu ya. baru baru tahu. Kenapa kalau misalkan sabunnya dulu atau samponya dulu, nanti ketika air jatuh ke permukaan kepala kita atau badan kita, maka air itu bukan air mutlak lagi hukumnya, tapi air sabun hukumnya. Dan air sabun itu bukan air mutlak, bukan air yang suci mensucikan. Dia air suci saja, tapi tidak mensucikan. Hmm. Gitu kan? Iya, Ustadz. Subhanallah. Kalau mau ya setelah pakai, kalau misalkan sabun dan samponya di awal, ya setelah selesai pakai sabun dan pakai sampo ya diniatkan lagi mandi mandi wajib lagi ya. Baru itu mandi wajib. Hmm. Atau mandi wajib dulu selesai baru pakai sabun dan sampo. Kurang lebih seperti itu.
Mufakat Allah jami. Eh, ini jadi ke mandi, padahal mandi ini masih di bab berikutnya. Berikutnya, wala mathun, tidak boleh menggunakan benda bentuknya serbuk seperti tepung, pasir dan semacamnya. Insya Allah jelas. Ghairi muhtaramin, dan benda tersebut bukan benda yang berharga. Benda berharga ini benda yang dihargai, maksudnya benda yang dihormati. Seperti apa contohnya? Seperti makanan, baik makanan manusia maupun makanan hewan, atau makanan yang dimakan manusia dan hewan seperti sayur mayur, atau bahkan makanannya jin seperti apa? Tulang. Enggak, tidak boleh beristijmar menggunakan tulang. Karena termasuk yang muhtaram. Gitu ya, Bu ya? Wadah mahat? Insya Allah. Iya, iya. Kemudian sedikit lagi, Afwan uhasi kalian ini agak nambah waktunya. Min ghairin tiqalin. Syarat, ini syarat. Syarat boleh menggunakan hajar jika najisnya tidak berpindah, tidak melebihi area keluarnya najis. Gitu ya. Bahkan para ulama menyebutkan di kitab-kitabnya, seandainya tempat keluarnya najis, seandainya tempat keluarnya najis itu berkeringat, seandainya tempat keluarnya najis itu berkeringat, selama najis yang bercampur keringat itu tidak berpindah, masih di tempatnya, maka nggak masalah, masih boleh menggunakan hajar. Tapi kalau misalkan setelah bercampur dengan keringat kemudian mengalir, berpindah tempat, maka wajib menggunakan air. Nggak boleh menggunakan hajar lagi. Demikian juga kalau nyiprat gitu ya, udah harus air, nggak boleh pakai hajar. Wa qabla jafaf, dan syarat bolehnya menggunakan hajar itu najisnya tidak boleh mengering sebelum najisnya kering. Batasannya, patokannya najisnya sebelum kering itu bagaimana? Selama masih bisa dibersihkan dengan hajar itu berarti belum kering. Tapi kalau sudah tidak bisa dibersihkan dengan hajar, maka itu sudah kering, wajib menggunakan air. Begitu Ibu ya? Yes. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan hal min soal sekalian. Dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan istinja dan istijmar beserta ketentuan-ketentuan. Subhanallah jami. Apa Ustaz? Nah, Yang tadi menggunakan tisu basah itu kenapa tidak bisa mensucikan Ustaz? karena tisu basah itu bukan hajar menurut pengertian fikih. Karena syarat hajar itu tidak boleh benda cair dan tidak boleh benda basah. Gitu ya. Ya, ya Ustaz. Harus kering. Hajar itu harus benda yang kering. Iya, Ustaz. Soal akhir. Pertanyaan yang lain, Mas? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan di pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang di bab berikutnya, yaitu fima yujibul ghusla wa furudihi. Perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi dan rukun-rukun mandi. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Apa Ustadz boleh tanya tadi penjelasan wabarakatuh. tentang yang mandi dengan sampo dan sabun tadi Ustadz? Nah, Ya, gimana? solusinya gimana Ustadz? Yang benar? Mandi wajib dulu. Jadi niat di awal ketika air menyentuh permukaan kulit kita pertama kali disunahkan dari kepala dulu, atau disunahkan ada sunnah wudhu sebelum mandi wajib. Kemudian disunahkan untuk memulai dari kepala. Ketika air pertama kali menyentuh
bagian tubuh kita atau kepala kita, maka kita niatkan untuk mandi wajib atau ghuslul janabah, gitu ya, niatnya, mandi junub. Kemudian kita selesaikan mandi wajib tersebut, yaitu airnya kita alirkan di seluruh permukaan tubuh kita, dari ujung sampai ujung, kita pastikan, termasuk juga lekukan-lekukan seperti telinga, kemudian bawah hidung, bawah dagu, ketiak, dan lain-lain. Semua lekukan-lekukan dipastikan itu sudah terkena air, maka itu sudah selesai mandi kita. Setelah itu, kalau misalkan mau pakai sampo dan pakai sabun, maka nggak masalah. Gitu ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Tadi yang Ustaz, apa misalnya kaki yang basah terkena kotoran basah dan kaki basah yang terkena kotoran kering tadi harus dicuci ya Ustaz? Harus dicuci. Kalau misalkan dua-duanya sama-sama basah, pasti. Kalau salah satunya basah juga harus dicuci. Entah itu kotorannya yang basah atau kakinya yang basah, maka harus dibersihkan. Harus dibersihkan, disucikan. Tapi kalau sama-sama kering, betul-betul yakin sama-sama kering, maka tidak ada najis yang berpindah. Maka tidak wajib dicuci. Gitu. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Soal akhir, in kana la yujad, fanaktafi bihadzal qadar. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, dan keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang di mana kita berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa berridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.